kita langsung akan masuk ke satu topik materi yang juga cukup penting bagi kita semuanya, yaitu terkait dengan materi Islamisasi Sains dan Kampus yang diterapkan di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Untuk itu, marilah kita dengarkan pemaparan dari Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafidudin MS, selaku Ketua Senat Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Islam Ibnu Khaldun Bogor, Bapak Dr. Haji Hilman, Didi Hilman, kemudian para pengurus yayasan yang hadir pada pagi hari ini, Bapak Rektor serta jajaran wakil-wakil rektor, para dekan, para dosen, para panitia pekan ta'aruf, dan saudara-saudara para peserta ta'aruf tahun ajaran 2020 yang saya hormati. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman, Islam dan kesehatan. Sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahim secara online dan secara offline dalam rangka melaksanakan ta'aruf untuk mengetahui secara singkat berbagai hal yang berkaitan dengan Ibnu Khaldun. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Ketua Yayasan secara singkat tentang sejarah dari Ibnu Khaldun dan siapa para pendirinya. Dan ternyata kalau tadi mendengar, menyimak dengan baik, bahwa para pendiri Ibnu Khaldun ini adalah tokoh-tokoh umat, para pejuang bangsa dan negara, para syuhada, para pejuang kemerdekaan. Sehingga ketika mendesain sesuatu lembaga, desainnya juga berbeda dengan yang lain. Sama dengan ketika mendesain pendirian Ibnu Khaldun Bogor ini, mereka telah meletakkan dasar-dasar yang kuat sebagai sebuah kampus perjuangan, sebagai sebuah kampus hijau, karena hijau itu selalu diartikan dengan perjuangan. Kalau sekarang ditambah dengan green campus, ya kampus yang mencintai lingkungan. Oleh karena itu, secara singkat saya menyampaikan ada dua hal yang diletakkan oleh para pendiri Ibnu Khaldun ini, sehingga dua hal ini menjadi fundamen, menjadi landasan ke depan. Sehingga diharapkan Ibnu Khaldun ini ketika mengalami kepesatan, kemajuan dalam berbagai hal, itu tetap akarnya kokoh, landasannya kuat. Yang pertama adalah motonya sendiri, moto Ibnu Khaldun. Saudara-saudara harus hafal karena memang singkat ya, ringkas, tapi juga menghayati maknanya. Kenapa para pendiri Ibnu Khaldun, Pak Kiai Haji Soleh Iskandar, bagi mahasiswa baru saya ingin jelaskan, Pak Soleh itu adalah ayahanda dari Bapak Ketua Yayasan. Kemudian juga yang lain, ya kenapa motonya itu iman, ilmu dan amal. Kelihatannya motonya ini biasa-biasa saja. Karena kata-kata iman, kata-kata ilmu dan amal, kata-kata yang sudah masyhur di kalangan kita, di kalangan umat Islam, di kalangan orang-orang yang beriman. Tapi ternyata sangat relevan sekarang untuk menjawab berbagai persoalan-persoalan kekinian. Ya, ternyata ketika orang memiliki tiga hal ini, maka dia akan menjadi orang yang baik. Maka dia akan menjadi orang yang bermanfaat. Apalagi seorang ilmuwan, pasti ilmuwan yang bermanfaat. Bukan ilmuwan yang mencari kekuasaan, bukan ilmuwan yang mencari harta, bukan ilmuwan yang menjadi korup. Saya ingin sampaikan pada para peserta ta'aruf bahwa
sekarang ini yang termasuk dalam kelompok yang agak merusak kehidupan bangsa negara, banyak dari kalangan alumni-alumni, bukan alumni kita ya, maksud dari perguruan tinggi, banyak profesor, banyak doktor, ya master dan lain sebagainya. Ternyata mereka berkolaborasi dengan kekuasaan untuk mendapatkan kekayaan atau sesuatu yang sifatnya sangat praktikal, sangat praktis, dan sangat material. Nah, biasanya ilmuwan-ilmuwan yang semacam ini adalah ilmuwan yang menegakkan prinsip ilmu untuk ilmu, science per science, knowledge per knowledge, al-ilmu bil ilmi, ilmu untuk ilmu, science untuk science, ya, pengetahuan untuk pengetahuan. Nah, kita landasannya 3 yang kuat. Pertama, landasan keimanan. Keimanan itu artinya adalah keyakinan akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang kita implementasikan di dalam kehidupan kita. Ilmuwan yang beriman adalah ilmuwan yang amanah. Ya, yang amanah, karena iman itu seakar kata dengan amanah. Ya, artinya tidak ada iman tanpa amanah. Bahkan Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, la imana liman la amanata lahu, wala ahda liman wala dina liman la ahda lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Ya, tidak ada iman, bayangkan itu. Apabila dia tidak punya amanah. Makanya kampus ini ingin melahirkan manusia yang beriman, manusia yang amanah dalam segala hal. Ketika dia punya profesi, punya keahlian, bahkan punya ilmu, maka yang menonjol adalah sifat amanahnya, bukan sifat kesombongannya, bukan sifat khianatnya. La imana liman la amanata lahu, wala dina liman la ahdalahu. Juga tidak ada agama bagi yang tidak pernah menepati janji. Ya, tukang bohong, ya, tukang kampanye, ya, tukang pencitraan, ya, dan lain sebagainya. Ini bukan nyindir tapi menyampaikan saja, ya, bahwa itu tidak ada agamanya. Ya, tidak beragama walaupun dia mengaku sebagai orang yang beragama. Kita ingin melahirkan para alumni yang menepati janji, janji kepada Allah maupun janji pada dirinya dan janji pada sama manusia, ya. Jadi karena itu maka dimensi iman ini dimensi yang sangat luas. Dimensi yang berkaitan dengan karakter dan watak kepribadian seseorang. Makanya ditempatkan pada posisi yang pertama, iman. Ya, keyakinan, kepercayaan akan kebenaran wahyu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan beragama kita sekarang ini ada kelompok-kelompok dari kampus juga kebanyakan. Meskipun bukan kampus kita, kelompok-kelompok yang punya pemahaman, pemikiran yang bertentangan dengan ajaran Islam. 3 kelompok itu. Pertama adalah pemahaman sekularisme yang sekarang sangat menggoncang kehidupan dan sangat kuat pengaruhnya di kehidupan berbangsa bernegara kita. Apa yang dikatakan sekularisme? Sekuler, ya. Sekular itu adalah berasal dari bahasa Latin seculum, yaitu memisahkan antara kehidupan agama dengan kehidupan dunia. Agama itu hanya ditempatkan di musola, di masjid. Hubungan manusia secara pribadi dengan Tuhan, itu agama, itu sekuler. Tapi ketika kita berpolitik, berpendidikan, berbudaya, hidup dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan ekonomi, maka agama tidak boleh hadir. Ya, agama tidak boleh hadir. Kontrak-kontrak sosial dalam kehidupan itu antara sama manusia. Ya, tidak ada istilah ekonomi Islam, ekonomi syariah, pendidikan Islam, ya, politik Islam dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan sekularisme. Yang sekarang sangat hebat pengaruhnya di dunia. Meskipun sekarang juga ada arus balik, ya. Arus balik karena sekularisme itu sudah tidak mampu menghadirkan kebaikan. Maka dunia barat sekarang banyak yang kemudian kembali kepada ajaran agama. Tapi di Indonesia sekarang sekularisme itu sangat kuat, ya. Bahkan ada kecenderungan menghilangkan, ya, orang-orang yang punya kekuatan agama. Kampus-kampus yang kekuatan agamanya kuat dikatakan kampus radikal misalnya. Ya. Kemudian para penghafal Quran yang ganteng-ganteng, good looking, ya. Yang ganteng-ganteng itu adalah calon bakal kaum radikalis, ustadz-ustadz dan lain sebagainya. Nah, itu dalam kerangka menjauhkan agama, ya, dari kehidupan, ya. Jadi COVID ini sebenarnya nih kalau
Dia sebagai bagian menegur manusia, menegur kita untuk jangan sombong. Jangan merasa bahwa bisa menyelesaikan masalah tanpa agama, tanpa ketuhanan. Bahkan ketuhanan pun diganti dengan ketuhanan kebudayaan, berbudaya ya. Nah itu contohnya sekularisme pada mulanya, ya memisahkan. Yang namanya politik tidak boleh, politik itu berkaitan dengan agama. Politik adalah menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan sesuatu. Karena itu maka pantas kalau politik itu dianggap singkatan. Kalau orang Sunda menyingkatnya politik itu artinya nyipol nuletik. Ya, ya, artinya apa itu? Mengganggu orang kecil, mengkhianati orang kecil, masyarakat kecil, menipu orang kecil. Ya, nah ini adalah sekularisme. Yang kedua adalah agama. Pluralisme agama itu adalah menyatakan bahwa semua agama sama. Itu sama. Tidak ada kebenaran yang bersifat absolut. Kebenaran semuanya bersifat relatif. Ya, yang namanya agama di Indonesia sama semuanya. Ya, padahal sangat berbeda. Wajib menghormati, silahkan sesuai dengan agamanya. Silakan ibadah sesuai dengan agamanya, kita menghormati. Tapi penghormatan itu tidak boleh menghilangkan hal yang esensial, yaitu menyamakan kebenaran, ya semua agama. Bagi kita kebenaran absolut hanyalah agama Islam. Itu sudah menjadi keyakinan kita. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah. Ya, paham pluralisme agama itu tidak boleh. Sebenarnya bertentangan dengan Pancasila. Pancasila mengajarkan bahwa agama itu harus kan undang-undang dasar bahkan ya bahwa agama sesuai dengan keyakinannya, sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang berbeda satu dengan yang lainnya. Tidak boleh dicampur adukan. Itu yang dikatakan pluralisme agama. Kebenaran tidak absolut, semuanya relatif. Bahkan surga ada kemungkinan semua orang masuk ke surga asal berbuat baik. Ya, itu contoh-contohnya. Kalau pluralistik itu plastik adalah keberagamaan. Ya, di mahasiswa UIK pluralistik sebagai daerah ya. Tadi juga ayatnya sudah dibacakan oleh Qori surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya untuk saling mengetahui, tolong menolong satu dengan yang lainnya. Ya. Dan yang ketiga liberalisme. Liberalisme adalah faham yang mendahulukan otak ya di atas wahyu. Ya. Jadi agama itu doktrin-doktrinnya kalau seandainya sejalan dengan akal kita. Sejalan dengan otak kita. Akal yang pendek kita, ya akal yang terbatas. Itu yang dikatakan faham liberalisme. Karena itu maka banyak sekarang hal-hal yang baru yang aneh-aneh. Ya. Karena dianggap walaupun oleh agama dilarang, tapi kemudian karena ada kontrak sosial, ya tidak dianggap bertentangan dengan nilai-nilai yang ada, maka kemudian dimunculkan. Kita heboh kemarin di satu kampus ya akan diajarkan tahun ini apa namanya, yang berkaitan dengan seks itu, ya pokoknya seks lah gitu, ya seks bebas lah intinya itu, lakukan dengan senang sama senang. Ya, yang namanya setan pasti senang sama senang. Yang namanya yang suatu yang haram itu. Ya. Jadi ini contoh-contoh sudah begitu mengakar. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah bahwa Ibnu Khaldun telah dijaga, didesain ya oleh para pendirinya yang orang-orang yang mulia, yang terhormat. Ya, didesainnya pertama motonya adalah iman. Karena iman itu menjadi dasar kehidupan kita. Dasar kehidupan pribadi, keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat dan bangsa. Yang kedua adalah ilmu. Ilmu itu adalah yang penting karena ruh kehidupan itu tidak akan ada kemajuan, tidak akan ada ilmu, akan ada ketinggian derajat tanpa ilmu. Karena itu maka dalam surat tadi yang dibaca juga Al-Mujadlah ayat 11, salah satu faktor untuk meninggikan derajat orang-orang yang beriman adalah memiliki ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan diajarkan di Ibnu Islamkan, yang diislamkan. Ini kaitan dengan islamisasi. Artinya pengetahuan dorong kebaikan.
Ya, pengetahuan untuk melahirkan kesadaran keimanan, kesadaran tauhid. Karena dalam pandangan Islam kita mengetahui ilmu itu adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk memberikan kemanfaatan kepada kemanusiaan. Apapun ilmu yang kita pelajari. Karena itu maka di dalam Islam ilmu macam. Pertama ada ilmu yang bermanfaat, kedua ilmu yang berat. Ya, makanya kita untuk meyakinkan kita ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang melahirkan kesadaran keimanan. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang madarat. Ya, tidak ada ilmu dunia, ilmu akhirat. Karena dunia pun selalu terkait dengan akhirat. Akhirat pun terkait dengan dunia. Kalaupun ada, bukan pemisahan, untuk penegasan saja. Ilmu madarat contohnya adalah seperti saya katakan dalam ta'aruf yang lalu. Ilmu madarat itu adalah ilmu yang bersumber dari setan. Yaitu magic, ya, misalnya sihir. Black magic, white magic, red magic, sampai ke talk magic. Ya, itu contoh-contoh ilmu yang madarat. Pelet, ya. Makanan ikan pelet itu, ya. Demikian pula misalnya ilmu-ilmu apa kata bintang Anda. Ini kuatnya di kalangan generasi muda. Saya lahir 21 Oktober, bintang saya Libra. Ya, kalau saya punya istri harusnya bintang Leo, supaya sejalan Libra dengan Leo. Ya, kalau bintangnya Scorpio, ya laki-laki, maka calon istrinya harus bintang 7 misalnya, ya, atau minimal bintang 3. Saya kira ini adalah hal-hal yang tidak benar, ya, membuat orang jadi susah hidup itu, ya, berdasarkan bintang itu. Karena kalau Leo dengan Scorpio nikah, itu harus jam 4 sebelum subuh nikahnya, ya. Nah ini soal-soal yang irasional, ya. Oleh karena itu maka sekali lagi ilmu yang kita pelajari ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ada fardu ain. Fardu ain dalam kerangka menguatkan syakhsiyah kepribadian kita. Kepribadian kita sebagai muslim. Ilmu tentang sholat, ilmu tentang puasa, ilmu tentang akhlak. Akhlak juga fardu ain. Karena enggak akan ada gunanya apapun yang kita miliki kalau tanpa akhlak. Makanya akhlak adalah fardu ain. Demikian pula ilmu tentang baca Quran. Ya, mungkin hanya di sini. Dulu pengujian calon rektor itu diuji dulu pengajiannya, ngajinya, baca Qurannya. Karena untuk menghadirkan kebaikan, Ya, alhamdulillah Pak Rektor kita ini bisa kori, malum dari Bogor Barat, ya, dari Pasar Salasa. Jadi ini adalah contoh-contoh ilmu yang bermanfaat, menguatkan pribadi kita, akhlak kita, muamalah kita. Tapi juga ada ilmu yang disebut dengan fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah ilmu yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat. Masyarakat butuh ekonomi, maka ada ekonomi. Ekonomi fardu kifayah. Tapi bukan ekonomi konvensional, bukan ekonomi ribawi, ekonomi yang berkaitan dengan syariah. Ya, demikian pula teknologi, demikian pula hukum, demikian pula ilmu-ilmu yang lainnya. Disitulah peran dari Islamisasi. Nah, Islamisasi itu dalam kerangka mengarahkan ilmu itu pada kebaikan, mengarahkan pada ketuhanan, mengarahkan pada ketauhidan. Dan implementasinya ISK-kan kampusnya, ya kita mulai dengan hal-hal yang kecil, yang strategis. Misalnya melarang mahasiswa untuk merokok. Ya, merokok itu kan sangat bahaya. Karena perokok itu termasuk dalam kategori ashabul ukhdud. Ya, ashabul dan bisa ashabunar nanti, ya, yang membahayakan, membuat kaya orang lain, ya, membuat rugi umat Islam, ya. Karena triliunan ya keuntungan untuk apa rokok itu. Karena itu maka misalnya begitu. Kemudian juga setiap sholat, setiap pelajaran ya menggunakan baca doa dan lain sebagainya, baca basmalah. Kemudian ketika datang waktu untuk berjamaah, ya, di masjid yang kita cintai ini, masjid terbesar, belum terindah, ya. Mungkin 5 tahun lagi atau 2 tahun 3 tahun akan menjadi masjid terbesar dan terindah di kampus ini. Insya Allah, ya, dengan doa dan ikhtiar kita semuanya. Nah itu adalah yang berkaitan dengan itu. Diharapkan nanti alumni UIK ini alumni yang imannya kuat, pengetahuannya kuat, ya, kemudian keterampilannya juga kuat. Demikian pula akhlakul karimahnya, kredibilitas pribadinya juga kuat karena dibiasakan di sini. Sholat berjamaah dibiasakan. Bahkan untuk mahasiswa baru nanti akan belajar agamanya juga di masjid dan di bawah masjid. Bukan di lorong masjid, ya. Karena di bawah masjid itu ada kelas-kelas yang cukup indah, ya.
Jadi mudah-mudahan pada saudara-saudara yang masuk di Ibnu Khaldun ini nantinya akan menjadi generasi yang terbaik. Generasi yang memadukan iman, ilmu, dan amal. Dan generasi yang terus menjadikan Islam sebagai manhajul hayahnya, sebagai kurikulum kehidupannya. Selamat bergabung, selamat berjuang, dan selamat beribadah di kampus hijau yang kita cintai ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Kiai Haji Didin Hafidudin MS selaku Senat Universitas Ibnu Khaldun Bogor yang telah memberikan pemaparan materinya.